Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Baldian Bintang Mahesa. Hari ini saya akan menceritakan cerpen yang telah saya buat berjudul Mimpi Buruk. Bagaimanakah isi ceritanya? Berikut kisahnya. Di saat itu, pukul 10 malam, aku baru saja menyelesaikan seluruh pekerjaan rumahku. Badanku terasa sangat pegal karena aku harus duduk dengan posisi yang bungkuk. Aku bangkit berdiri untuk membereskan buku-bukuku dan menyiapkan pelajaran yang akan besok dibawa. Aku tak lupa juga untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanku yang kemungkinan kotor terkena debu. Dan setelah itu aku tidak lupa juga untuk berdoa agar aku diberkati sepanjang malam. Dan aku pun mematikan lampu dan aku pun tidur. Dalam keadaan gelap gulita, aku mendengar ada suara ketukan yang berasal dari kamar mandiku. Suara siapa itu? Aku bertanya pada diriku sendiri. Namun, suara ketukan itu lama-kelamaan menjadi seperti suara gedoran pintu saat orang sedang marah. Lalu aku pun membukakan pintu itu dan aku sangat kaget melihat apa isinya. Ternyata di dalam kamar mandi itu sudah dipenuhi bercak darah yang sangat banyak. Lalu aku pun bergegas untuk kembali ke tempat tidur dan menutupi badan dan mukaku dengan selimut. Udara di dalam selimut begitu hangat sehingga membuat nafasku sesak dan terengah-engah dan juga membuat badanku berkeringat karena minimnya udara masuk. Lalu aku pun menyingkap selimut yang menutupi wajahku untuk mengambil napas. Setelah itu aku merasa lega karena bisa bernapas dengan baik lagi dan juga bisa menenangkan pikiran. Namun baru saja aku menenangkan pikiran, terlintas di pikiranku sesosok entitas jahat yang mengintimidasi dan menghantui pikiranku. Dan awalnya aku ragu ingin mengecek sekitar apakah entitas itu benar-benar ada atau tidak. Namun karena didorongnya oleh rasa penasaran, aku pun menyingkap seluruh selimut dari badanku dan beranjak dari kasur. Namun sosok yang menghantui pikiranku itu semakin nyata adanya. Sosok berupa tinggi besar dengan rambut yang menutupi badannya. Ya, itu adalah sesosok genderuwo. Sosok yang menghantuiku sejak lama. Aku pun merasa bahwa itu adalah hal yang menakutkan. Namun aku sudah biasa dengan hal itu karena ya memang dia seringkali berdiri di halaman belakang sambil menatap ke arah rumahku. Tapi yang membuat bulu kuduku merinding, sosok itu seperti marah akan sesuatu yang dia lihat sekarang. Sosok itu seperti marah bahwa tempat tinggalnya telah dihuni oleh seorang manusia seperti diriku. Tatapannya seperti membunuh dan ingin melenyapkanku. Aku tidak berani keluar dari rumah. Aku hanya berani mengintip dari tirai jendelaku dan memastikan bahwa dia masih di luar. Aku berjalan mengendap-endap untuk mengunci seluruh akses masuk
agar sosok itu tidak memasuki rumahku. Memutuskan untuk berdiam diri di kamar tidur dan menahan kantuk untuk tetap terjaga. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana di luar rumahku sudah sangat sunyi dan sepi. Hanya terdengar suara jangkrik di luar. Aku harus menunggu sampai pukul 6 pagi agar sosok itu benar-benar pergi dari halaman rumahku. Aku menunggu di tempat tidur sambil gelap-gelapan. Dan aku berharap agar sosok itu segera pergi dari tempat tinggalku. Waktu terasa lama sekali. Sampai-sampai aku tak sengaja ketiduran. Saat aku terbangun, aku kaget melihat diriku terbaring di ranjang rumah sakit. Orang tuaku bilang bahwa aku kejang-kejang saat sedang tidur. Aku tidak menyangka bahwa mimpi buruk yang kualami dari awal hingga aku terbangun di sini membuatku kejang-kejang hingga dilarikan ke rumah sakit. Dan juga upaya aku untuk bertahan sampai jam 6 pagi di dalam mimpiku gagal. Aku merasa bahwa mimpi buruk itu membuatku trauma, dan sejak saat itu aku tidak berani membiarkan akses masuk ke rumahku terbuka pada malam hari, dan aku pun selalu memastikan untuk mengecek pintu dan jendelaku, memastikannya tetap terkunci pada malam hari. Itu dia cerpen yang saya sudah ceritakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah menarik atau masih ada yang kurang? Silahkan berikan tanggapan kalian pada video ke ini. Dan seperti biasa, terima kasih.